Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua yang ada di rumah sekarang sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Di dua pertemuan kita sebelumnya, kita sudah berbicara tentang bahasa pemrograman Dart, yang mana bahasa itu adalah bahasa yang akan kita gunakan di framework Flutter. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembicaraan kita tentang framework Flutter. Kita akan mulai berbicara tentang dasar-dasar dari penggunaan framework ini. Mari kita bahas. Baik, kita sebelumnya pernah menyinggung tentang Flutter pada saat kita berbicara tentang bahasa pemrograman Dart. Nah, hari ini kita akan membahas Flutter dengan lebih jauh lagi. Oke, sudah pernah kita bahas bahwa Flutter adalah framework yang dibuat oleh Google, itu sama juga dengan bahasa pemrograman Dart, yang mana target utamanya adalah pengembangan aplikasi berbasis mobile. Tapi pada kenyataannya nanti Flutter juga bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop maupun web. Tapi di mata kuliah ini kita akan fokus pada pengembangan aplikasi mobile saja. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus menggunakan Flutter? Mengapa bukan yang lain? Oke, jadi seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa ada dua pemain besar di dalam produsen perangkat mobile ya. Ada yang berbasis Android dan ada yang berbasis iOS. Semua aplikasi yang saat ini ada rata-rata pasti akan dibuat, ada yang bisa dijalankan di perangkat Android dan ada juga yang bisa dijalankan di perangkat iOS. Nah, sebelum adanya Flutter, untuk membuat aplikasi Android, dulunya kita menggunakan bahasa Java, kemudian dikembangkan lagi menjadi bahasa Kotlin namanya. Nah, lalu untuk yang aplikasi iOS, kita menggunakan bahasa Swift. Nah, jadi begini, developer ketika ingin mengembangkan sebuah aplikasi X, maka dia harus ngoding dua kali. Ya, hasilnya diharapkan sama. Misalnya begini, Instagram gitu, Instagram di Android dengan Instagram di iOS itu semuanya sama, tetapi ngodingnya dua kali. Ya, logikanya sama, algoritmanya sama, tetapi struktur kode programnya yang berbeda. Ini dianggap mengurangi efisiensi, gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya ada update di Android, belum tentu ada update di iOS, atau sebaliknya di iOS update tapi di Android juga belum update. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan dan melahirkan ide untuk bagaimana kalau kita buat satu kode base saja, yaitu Flutter dengan bahasa pemrogramannya adalah Dart. Artinya begini, ketika kita bikin aplikasi di Flutter dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart, aplikasi yang jadi itu bisa dibuild ke Android dan bisa juga dibuild ke iOS. Nah, itu salah satu keuntungannya saat kita menggunakan Flutter. Jadi nanti ketika kita bikin aplikasi, sebetulnya kita sudah menyiapkan aplikasi itu untuk dijalankan di dua perangkat, yaitu perangkat Android dan juga perangkat iOS. Oke, tetapi di mata kuliah ini kita hanya akan fokus ke perangkat Android saja sebagai perangkat yang pangsa pasarnya paling besar di Indonesia. Oke. Nah, untuk menggunakan Flutter apa sih yang harus kita siapkan? Oke, dulu sebelum adanya Flutter, orang-orang membuat aplikasi Android itu menggunakan Android Studio. Nah, sekarang kita tidak harus menggunakan Android Studio, tapi kita bisa menggunakan editor yang lain seperti Visual Studio Code. Tetapi kita tetap membutuhkan Android Studio. Ya, kenapa kita membutuhkan Android Studio? Yang pertama adalah kita membutuhkan SDK manajernya. Sebetulnya kita bisa mendownload SDK Android tanpa menggunakan Android Studio, tapi nanti pengaturannya akan lebih lebih kompleks lagi. Jadi untuk menyederhanakan itu, kita cukup menginstal Android Studio, lalu kita manfaatkan SDK manajernya untuk mendownload SDK Android. Nah, apa itu Android SDK? Ini bisa kita bilang core dari setiap jenis Android. Kita sudah pernah membahas Android, itu ada yang versi yang paling pertama Cupcake, kemudian Donut, naik, Jelly Bean, naik KitKat, dan paling yang terbaru sekarang Android Pie ya, Android Pie, dan bahkan sudah masuk ke Android Q dan R di sini. Nah, kalau Anda ingin membuat aplikasi yang bisa dijalankan di Android Pie misalnya, maka saat pengembangan ini Anda harus punya SDK-nya dari Android Pie itu. Anda harus download di sini. Nah, jadi dengan membuka SDK Manager ini nantinya Anda harus tetap terkoneksi dengan internet ya untuk mendownload SDK-nya.
Setiap SDK ukurannya bisa bergiga-giga, lumayan besar memang. Jadi saran saya kalau Anda ingin mendownload SDK-nya jangan menggunakan kuota atau pakai data, tapi gunakan WiFi saja. Selain lebih stabil dan lebih hemat tentunya. Oke. Nah, selain SDK Manager yang kita manfaatkan di Android Studio juga adalah AVD Manager-nya atau Android Virtual Device. Apa itu Android Virtual Device? Android Virtual Device ini nantinya akan kita gunakan sebagai perangkat debugging. Jadi ini merupakan alternatif untuk kita yang mana kalau kita ingin melakukan debugging atau pengujian aplikasi, tapi kita tidak punya perangkat Android yang dibutuhkan, maka kita nggak perlu repot-repot beli sampai mengeluarkan uang banyak. Kita cukup menggunakan Android Virtual Device. Nah, untuk membuat Android Virtual Device itu bisa menggunakan AVD Manager tadi. Nah, ini contoh dari tampilan Android Virtual Device yang saya buat. Saya lupa ini dulu pakai SDK yang mana, gitu. Tapi tipe-tipe HP-nya juga bisa diatur-atur ya, tergantung lebar layar yang Anda inginkan. Bahkan tablet pun bisa di situ. Oke, nanti Anda bisa coba sendiri dengan mengakses AVD Manager di sana. Nah, selain debugging ke Android Virtual Device, kalau Anda rasa ini kurang nyaman dengan AVD karena kita tidak bisa pegang langsung, tidak bisa melihat hasilnya secara real, maka tenang saja, Flutter juga mendukung debugging ke perangkat real. Gitu. Jadi kalau Anda punya perangkat Android, HP Android, Anda bisa menghubungkan perangkat Anda dengan laptop dengan kabel USB biasanya ya. Lalu nanti pada saat proses pengujian atau proses debugging, kita akan memilih bahwa ini di debug ke perangkat mobile saja gitu. Nah, untuk menggunakan ini, untuk bisa menggunakan HP Anda sebagai perangkat debugging, Anda perlu mengaktifkan USB debugging-nya di sana. USB debugging ini ada di dalam developer option. Nah, developer option itu secara default itu tersembunyi di Android, jadi tidak muncul. Dia harus diaktifkan dulu developer mode-nya. Bagaimana caranya? Oke, secara umum ini kalau di HP saya ya, Anda harus membuka bagian setting atau pengaturan, kemudian masuk ke bagian tentang ponsel, about ponsel Anda di sana. Entah Anda menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, kemudian cari build number atau nomor pembuatan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bagian ini Anda ketuk 7 kali secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti akan muncul pesan Anda sudah mengaktifkan atau Anda sekarang menjadi developer begitu. Oke. Nah, kalau sudah aktif, maka sekarang Anda tinggal masuk ke bagian sistem dan pembaruan. Itu kalau di HP saya ya. Kalau di HP Anda mungkin berbeda, tapi intinya sama. Anda akan ada menu opsi pengembang begini, atau dalam bahasa Inggris adalah developer option. Nah, di dalam developer option inilah bagian debugging USB ini muncul. Nah, ini harus Anda pastikan ketika nanti akan melakukan debugging, setelah Anda menghubungkan laptop Anda dengan HP, itu Anda buka bagian ini dan aktifkan dia. Kalau tidak diaktifkan, maka nanti proses debuggingnya tidak bisa dilakukan di perangkat Anda. Oke, mungkin akan ada banyak kendala ketika melakukan debugging di sini, entah dari koneksinya yang tidak terbaca antara laptop dengan perangkat HP. Nah, ini harus Anda pelajari sendiri dengan mengetahui sifat dari HP Anda dan juga koneksi antara HP Anda dengan laptop begitu. Oke. Nah, kalau kita sudah menyiapkan perangkat tadi sudah kita hubungkan, debuggingnya sudah aktif, kemudian kita ingin tahu apakah perangkat tadi ini bisa dipakai atau enggak, terbaca apa tidak oleh Flutter. Nah, di Visual Studio Code Anda buka terminal, kemudian Anda ketikkan perintah ini ya, Flutter spasi device, nanti Anda akan muncul hasil seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di baris pertama, ini adalah nama HP saya, JSNL22. Ini yang sudah saya daftarkan, yang sudah terkoneksi dengan Flutter di sini. Berarti perangkat ini sudah bisa digunakan nantinya. Kalau belum ada, mungkin perlu dilakukan ulang lagi tadi USB debugging, dicek lagi apakah sudah ada atau tidak, sudah aktif atau tidak USB debugging tadi. Oke. Nah, ini untuk yang menggunakan perangkat asli. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata HP-nya Anda mungkin Anda juga tidak ingin ngecek di HP Anda mungkin, atau Anda rasa perangkat Anda kurang untuk proses debugging ya. Mau tidak mau kita akan menggunakan Android Virtual Device tadi, atau kita sebut saja sebagai emulator. Oke, untuk mengecek ketersediaan emulator ini juga sama seperti tadi, tapi kita pakai perintah Flutter spasi emulators. Nanti hasilnya seperti ini. Nah,
Yang tes AVD ini adalah emulator yang saya buat di AVD Manager dari Android Studio tadi. Oke. Untuk membuat AVD atau Android Virtual Device ini saya rasa cukup mudah. Anda cukup mengolah Android Studio-nya di bagian AVD Manager-nya, lalu Anda coba-coba sendiri, pilih ukuran layar yang diinginkan, pilih versi Android yang diinginkan, Anda yang tentukan di sana. Oke. Nah, baik. Jadi itu untuk tahap-tahap menyiapkan apa saja yang harus kita siapkan agar kita bisa menggunakan Flutter sampai proses pengujiannya ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Flutter adalah SDK atau juga bisa kita sebut sebagai framework, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah meng-create project-nya. Ya. Kita create dengan perintah begini. Jadi kalau Anda buka Visual Studio Code, Anda tuliskan Flutter spasi create spasi nama aplikasi yang diinginkan. Nama aplikasi ini harus menggunakan huruf kecil semua. Ya, boleh usahakan jangan ada spasi di sana, tapi gunakan underscore, dan boleh ada huruf angka di tengah juga boleh selain huruf. Begitu. Ya. Atau kalau Anda tidak suka menggunakan command prompt begini, Anda bisa buka menu view, lalu pilih command palette, lalu pilih Flutter new project. Nanti akan ada bagian seperti ini, Anda isikan nama aplikasi yang diinginkan tadi. Sama seperti tadi ya, aturan nama aplikasinya. Nah, setelah itu nanti di direktori yang Anda tentukan, di tempat yang Anda tentukan akan muncul satu folder yang nama foldernya sesuai dengan nama aplikasi yang diisi ini. Nah, di dalam folder itu akan muncul direktori dari proyek Flutter. Isi direktorinya nanti macam-macam, oke? Isi direktorinya seperti ini. Ini adalah folder dan juga file-file default yang memang dibuat di awal oleh Flutter. Oke. Nah, folder dan file-file ini ada maksudnya semua. Anda tidak boleh sembarangan mengubah namanya atau menghapus atau mengotak-atik isinya. Hanya ada beberapa yang harus Anda biarkan seperti itu karena dia memang dibentuk dari update secara otomatis oleh Flutter. Ada yang boleh kita otak-atik agar sesuai dengan aplikasi kita. Oke. Yang pertama bagian Android ini isinya adalah source code untuk build aplikasi ke Android. Jadi setelah kita menuliskan kode program kita dalam bahasa Dart nantinya, kemudian kita run, kita build, yang untuk Android dia secara otomatis dikonversi ke sini. Oke. Jadi ini nggak usah ubah nanti isi di dalamnya, biarkan saja seperti itu. Gitu. Kecuali nanti ada sesuatu yang kita butuhkan di sana. Oke. Kemudian secara otomatis juga dia akan membuat versi iOS-nya dari aplikasi itu. Jadi nanti kalau kita ngetesnya ke iOS ya bagian ini yang diambil seperti itu. Dan dua bagian ini tidak perlu Anda ubah-ubah. Yang bisa kita ubah-ubah adalah di bagian lib ini. Nah, di bagian lib ini secara default ada file bernama main.dart. Ini adalah file utama yang nanti akan kita pakai. Di dalam lib ini boleh kita tambahkan file apapun nanti ya. Kita nambahkan file Dart apapun, pokoknya kode-kode program yang kita pakai untuk membuat aplikasi itu semuanya kita taruh di folder lib ini. Oke. Jadi nanti untuk membuat aplikasi kita akan memecah kode-kode program kita ke dalam beberapa file agar lebih mudah dalam maintenance. Tapi file main.dart ini wajib tetap ada karena dia menjadi file utama. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah pubspec.yaml ini ya. Membacanya gimana sih? YAML gitu mungkin ya. Ya, ini adalah file yang juga di-create otomatis oleh Flutter, sudah ada isinya di sana, yang mana intinya di sana menyimpan tentang informasi dari project Flutter ini sendiri dan juga informasi-informasi mengenai package-package apa yang dibutuhkan. Juga ada beberapa informasi tambahan di sana. Oke, kita bahas tentang pubspec.yaml ini. Nah, di file ini strukturnya seperti ini ya, ada komen-komennya juga di sana lebih komplit lagi dari yang saya tampilkan di sini. Yang perlu kita ketahui di sini adalah yang bagian environment. Ini menunjukkan versi dari Dart yang dipakai. Nah, di sini berarti kita menggunakan bahasa Dart versi di atas 2.7 ke atas, tapi tidak sampai versi ketiga. Nah, kenapa harus ditandai seperti ini? Kenapa secara otomatis dibuat seperti ini? Ini untuk menanggulangi package-package yang nantinya hanya support pada beberapa bahasa pada versi Dart tertentu saja.
Jadi kalau dia package-nya tidak sesuai dengan versi .dat yang kita tentukan di sini atau yang ditentukan oleh sistem di sini, maka nanti package-nya tidak bisa kita install seperti itu misalnya ya. Nah, ini nggak perlu diubah-ubah, biarkan saja. Kemudian yang bisa kita ubah-ubah nanti adalah bagian ini, dependensi. Nah, dependensi ini berisi daftar dari package-package yang akan kita pakai. Package itu bahasa lainnya library begitu ya. Misalnya begini, nanti kita perlu memasang kamera ya, kemampuan untuk mengambil gambar menggunakan kamera di dalam aplikasi kita. Nah, kita harus memasang package tentang kamera di sini. Ada banyak sekali pilihan package tentang kamera. Ada di bagian pub.dev kalau Anda ingin lihat di sana ya. Nah, kemudian misalnya kita ingin mengoneksikan aplikasi kita dengan web gitu ya, bisa membaca web. Nanti kita harus menginstal package yang terkait dengan itu. Kita nanti ya ada contoh kalau kita sudah bahas tentang penambahan package, nanti kita akan otak-atik di bagian ini begitu ya, yang bagian dependensi. Kemudian yang berikutnya di bagian assets di sini. Secara default ini di komen di dalam pub spec ya. Kalau dibuka komennya kemudian ditentukan seperti ini berarti memberitahu ke aplikasi kita bahwa ada aset itu bisa gambar, bisa suara, bisa video, pokoknya segala sesuatu yang bisa kita tampilkan ke layar itu kita sebut aset. Ya, itu letaknya di mana sih gambar itu? Gitu. Jadi beda dengan web ya. Kalau kita cukup ingin menampilkan gambar begitu, kita cukup tuliskan image-nya, kemudian lokasinya di mana gitu ya. Kalau ini tidak bisa, gitu. Ini harus di awal itu harus didaftarkan dulu. Ada gambar apa saja sih yang nanti akan ditampilkan? Nah, baru nanti ketika mau ditampilkan ada perintah tambahannya, begitu. Kalau tidak didaftarkan seperti ini, ketika diproduksi, Flutter ketika diproduksi, maka gambar-gambar ini tidak akan dibawa sehingga ketika ditampilkan pun tidak ada yang bisa ditampilkan. Begitu juga dengan suara, sound, video, dan sebagainya. Intinya semua aset yang kita gunakan nanti akan kita tulis di sini. Nah, yang berikutnya adalah font. Oke. Di aplikasi Flutter memang sudah ada font default-nya ya, tapi kadang kita tidak cocok gitu. Kita ingin mengubah fontnya sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan tema dari aplikasi kita. Maka kita atur fontnya di sini. Oke, contoh-contoh modifikasi ini akan kita bahas sambil jalan, sambil kita nanti membuat contoh-contoh program di pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya yang akan sering kita otak-atik adalah bagian main.dat. Seperti yang saya bilang tadi, file ini adalah jalan masuk utama ke bagian-bagian yang lain di aplikasi kita. Ini akan menjadi layar utamanya, begitulah ya. Oke, secara garis besar struktur dari main.dat itu seperti ini. Yang pertama ada bagian import package. Nah, ini berarti kita memberitahu program bahwa di bagian ini kita akan menggunakan package ini. Gitu. Defaultnya kita menggunakan package Flutter/material. Oke, Flutter/material ini isinya tentang tampilan dasar dari aplikasi kita, begitu. Yang paling penting di sana adalah suportivitasnya, dukungannya pada ini metode run up ini, function run up, gitu. Karena tanpa function ini kita nggak akan bisa menjalankan aplikasinya. Jadi seluruh dasarnya seperti ini ya. Berikutnya adalah function main, seperti yang pernah kita bahas di bahasa Dart. Main itu adalah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ketika sistem ini dijalankan, begitu. Semuanya akan langsung jalan ke sini, begitu. Nah, kemudian yang bagian ketiga, kalau di sini contohnya cuma satu ya. Pada kenyataannya nanti bisa ada banyak, bahkan bisa terpisah-pisah dalam file. Ini adalah widget yang akan ditampilkan ke layar aplikasi. Ya, apa itu widget? Gitu. Saya rasa Anda mungkin baru mendengarnya di bagian Flutter ya. Oke, kita bahas tentang widget. Secara sederhana kita bisa menyamakan widget itu sebagai komponen. Tapi kalau kita ngomong komponen, maka kita akan terbatas pada objek-objek yang nampak saja gitu. Objek tombol, objek teks gitu. Padahal yang bukan objek itu juga bisa kita sebut widget. Nah, di Flutter semua elemen aplikasi itu merupakan widget. Ya. Baik itu elemen untuk layouting, elemen untuk penataan posisi komponen tadi, alignment, kemudian komponen-komponennya itu sendiri seperti tombol, gambar, bahkan aplikasi itu sendiri itu merupakan sebuah widget. Jadi sederhananya widget adalah komponen, tetapi lebih luas dari komponen lagi. Contohnya begini, kalau Anda menginstal tadi, membuat project Flutter, kemudian Anda langsung run Flutternya, ada debug, otomatis Anda akan dapatkan tampilan dasar seperti ini. Ini sudah jadi aplikasi sederhana yang sudah dibuat oleh Flutter. Nah,
Anda bisa lihat di sini tampilan dari atas ini, dari judul ini sampai ke bawah ini sendiri adalah sebuah widget yang kita sebut sebagai scaffold. Kalau Anda buka pada programnya, Anda akan menemukan scaffold di sana. Nah, di dalam scaffold ini, di bagian atasnya ini sendiri, ini kita sebuah widget, yaitu app bar, application bar, begitu. Di dalam app bar ini ada tulisan teks. Nah, teks itu juga widget. Seperti di sini juga, teks ini juga widget. Nah, kemudian teks ini bisa ada di tengah-tengah layar. Dia pakai apa? Dia pakai element widget, yaitu center, begitu. Nah, kemudian ada teks ini bisa bertumpukan, ada teks yang di atas dan teks yang di bawah. Dia pakai widget kolom namanya. Oke. Ini sendiri adalah teks. Nah, teks ini juga widget teks. Nah, dan yang unik ini ada tombol yang ada di sisi kanan bawah. Ini disebut sebagai floating action button. Nah, ini juga adalah sebuah widget. Jadi widget di dalam Flutter itu banyak dan menjadi dasar dari pengembangan aplikasi kita. Oke, jadi nanti kedepannya ketika saya bilang widget ini, Anda jangan bingung widget itu apa. Gitu. Jangan salah sangka, jangan salah dengar menjadi pijet gitu ya. Mungkin ada yang ingin pijet. Oke, ya saya lanjutkan. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang widget di Flutter, Anda bisa buka halaman ini. Ini adalah katalognya dari widget-widget yang ada di Flutter. Lengkap sekali di sana, termasuk dengan tutorial-tutorialnya. Oke, kita mungkin tidak bisa membahas semuanya ya, karena nggak cukup. Tapi nanti kita akan sesuaikan dengan aplikasi yang kita kembangkan atau Anda kembangkan. Oke. Nah, kalau kita sudah menulis kode program, kemudian kita ingin menguji aplikasinya atau tadi melakukan debugging, bagaimana caranya? Sederhana sekali, kita bisa debug ke emulator tadi atau Android Virtual Device, atau kita debug ke device kita sendiri. Nah, perintahnya cukup dengan menjalankan Flutter run di bagian terminal. Nanti Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Jangan kaget, proses ini cukup lama, bisa sampai rata-rata sampai 5 menit kalau baru pertama kali dijalankan, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda coba, Pak, ini kok nggak bisa begitu, kok nggak selesai pada error, Anda jangan khawatir, karena memang prosesnya seperti itu, gitu ya. Silakan Anda coba sendiri, Anda akan menemukan sensasinya di sana. Oke, hari ini hanya ini yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang persiapan Anda di Flutter. Lebih jauh lagi nanti Anda bisa coba-coba membuat aplikasi, Anda otak-atik aplikasi dasar yang sudah dibuat oleh Flutter, gunakan mungkin menambahkan teks, tambahkan tombol dan sebagainya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang widget-widget itu dan juga state yang ada di Flutter. Terima kasih, demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.